sebelum kita bicara sebab, kita bicara dampak buruk dari kemalasan. Kalau orang tahu, nanti kita akan kasih tahu sebabnya. Kalau sudah tahu sebabnya, insya Allah dia tahu apa obatnya. Ya, orang yang malas itu umurnya akan habis tanpa manfaat. Kesehatannya ternyata juga nggak berguna. Sehat, antum lihat ya, orang sehat, masya Allah. Kalau suruh sepedaan nih hari Ahad ini biasanya orang pada sepedaan. Nggak sepedaan, jalan kaki ya, masya Allah, semangat. Kajian nggak bisa datang. Bisa sampai ke alun-alun dia, keliling, pulang berkeringat. Tapi ternyata masjid di sebelah rumahnya yang sedang ada kajian, dia nggak mampu datang. Itu orang malas. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, terpedaya karena nggak bisa dapat manfaat dari dua nikmat ini. Seharusnya orang ketika ada nikmat, dia bergembira, dia dapat memanfaatkan. Enggak. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Maka biasanya orang kalau sehat, ya bisa beraktivitas. Tapi aktivitas ibadah berat. Males jadi. Waktu luang, berapa banyak waktu luang yang habis tanpa berguna. Apalagi sekarang sejak adanya handphone jemaah. Ana sendiri merasakan. Hampir tiap hari kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala ana pegang handphone. Kalau sudah pegang handphone, nonton IG atau yang lainnya, itu berarti kita punya waktu luang. Waktu kita kosong. Kita sedang nggak ada kerjaan. Kita bisa memilih kita mau baca Quran. Kita bisa memilih kita berzikir. Kita bisa memilih kita beristighfar. Kita bisa memilih berwudu kemudian sholat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dengan waktu luang itu. Kemudian Anda buka. Ya mungkin kajian. Mungkin hal-hal yang bermanfaat. Atau hal-hal yang lucu. Terus ya mah. Tahu-tahu setengah jam. Loh, setengah jam. Seharusnya 1 juz Al-Quran bisa kita selesaikan. Seharusnya kalau kita istighfar mungkin sudah 200 kali kita istighfar. Tapi habis ya. Disinilah orang ketika malas dia akan kehilangan nikmat. Makanya tadi pada hari kiamat semuanya menyesal. Yang soleh pun menyesal. Kok nggak aku tambah kebaikan itu? Karena banyak manusia merasa sudah dipuas dengan yang paling minim. Umroh, punya rizki, punya kelebihan harta, punya banyak waktu luang, nggak berangkat umroh. Kenapa nggak berangkat umroh? Alhamdulillah Ustaz, ana sudah 3 kali umroh Ustaz. 3 kali. Pertama kapan? Dulu tahun 2005. Terus 2010. Terus 2007. Sekarang alhamdulillah cukup lah sudah Ustaz. Nggak boleh berlebih-lebihan. Waktu ada. Punya dia waktu luang. Harta berlimpah. Kenapa nggak berangkat? Males. Makanya tadi orang kalau sudah punya malas itu nggak mau ya. Ada orang nggak mampu, kenapa nggak berangkat umroh? Duit yang mana mau dibuat berangkat umroh? Nggak, dia nggak mampu. Tapi tadi ada orang mampu nggak mau. Itu yang pertama. Yang kedua,
Orang malas ini akan lalai dan akan jauh sama Allah Azza wa Jalla. Tadi ketika sedikit demi sedikit dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita kalau dekat sama Allah, Allah dekat sama kita. Yang awalnya selalu di soft pertama, tahu-tahu nggak lagi ke soft pertama. Yang awalnya sholat Jumat, hadir sebelum khotib naik mimbar. Sebagian kita sudah ngaji jemaah, sudah ngaji dia, udah belajar, dia tahu kalau khotib naik mimbar malaikat tutup buku, tetap telat. Maka kadang-kadang anak heran, ini orang udah ngaji ya. Kalau orang awam, orang umum, mungkinlah disibukkan dengan dunia mereka. Ini orang udah ngaji. Dari mana antum tahu ngaji? Ya, lihat penampilannya Ustaz, Masya Allah, kayak orang paling bertakwa Ustaz. Tapi Jumatan sampai sini imam sudah duduk. Kenapa itu terjadi? Males. Dia bisa ke masjid setengah jam sebelum khotib, bisa. Cuma bentarlah pegang handphone dia. Bentar. Akhirnya telat. Tadi orang yang males akhirnya jadi jauh sama Allah Azza wa Jalla, yang seharusnya dia dekat. Yang ketiga, orang malas ini telah memakai baju orang-orang munafikin. Allah ketika menyebut orang-orang munafikin, orang munafik itu sholat enggak? Jamaah, sholat berjamaah, berjamaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, sejatinya Allah yang menipu mereka. Mereka datang berjamaah seakan-akan orang beriman, mungkin di soft pertama. Menipu sebenarnya. Allah yang sedang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangkit untuk mendirikan sholat, mereka bangkit dengan malas, nggak semangat. Kerungu azan, aduh sembahyang meneng. Ada nggak perasaan itu? Ada orang dengan azan, alhamdulillah, alhamdulillah, seneng dia jawab. Ada kegembiraan, tapi ada orang yang enggak suka. Berangkat ke masjid dengan jalan yang ya kelihatan lah. Jadi orang munafik itu ya males, namanya orang males, bagaimana jalannya menuju ke masjid. Kalau bisa dapat rukuk terakhir, sehingga dia tidak baca surat Al-Fatihah juga nggak baca, bas dapat rukuk terakhir, kemudian nambah dia. Yura'unan nas, riya. Bisakah sholat di rumah riya orang munafik? Nggak bisa. Di masjid yang bisa riya, di rumah nggak ada yang lihat, dia sholatnya ke masjid. Cuma ada dua sholat yang paling berat buat mereka, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Kata Nabi SAW, zuhur berangkat ke masjid dia, karena zuhur bisa riya. Sampai ada kawan di Jakarta, dia ngomong, Ustadz, dia kerja di lembaga pemerintahan. Antum Ustadz, kalau datang ke tempat anak, sholat zuhur full Ustadz masjidnya, full. Tapi makan uang rakyat jalan terus Ustaz. Ana jadi heran Ustaz. Kalau melihat mereka sholat di masjid zuhur tuh, ya Allah ya, ini orang-orang bertakwa semua ini.
Ternyata memang sholat duhur itu mudah. Orang munafik pun bisa. Kalau mau tahu orang itu bertakwa atau tidak, lihatlah ketika sholat isya dan sholat subuh. Kalau subuh dia ke masjid, ya selalu dia jaga, insya Allah dia bukan orang-orang yang malas dan dia bukan orang-orang yang pakai baju orang-orang munafikin. Itu bahaya yang ketiga. Bahaya kemalasan akhirnya kita digabungkan dengan orang-orang munafikin. Yang keempat, ya dalam urusan dunia, kemalasan ini menjauhkan manusia dari kedudukan yang indah, dari jabatan yang tinggi, dimulai dari rumahnya. Dari rumahnya. Antum melihat seorang suami yang malas, bagaimana jabatan dia di rumahnya? Apa jabatannya? Istrinya yang bekerja, istrinya yang menjadi tulang punggung keluarga, dia hanya bermalas ria. Bagaimana masyarakat memandangnya, bagaimana mertua memandangnya, bagaimana anak memandang bapak kayak gini. Malas. Habis subuh delosor, turu meneng. Ada kan orang, anak melihat ibunya kerja ini itu semuanya capek ya. Ini subhanallah. Dalam mata anak, bapak yang malas itu udah turun. Gimana dalam pandangan masyarakat? Bagaimana dalam pandangan Allah Azza wa Jalla? Ada seorang istri yang gugat cerai suaminya. Gara-gara apa? Suaminya malas. Padahal dia sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Kaum lelaki adalah pemimpin buat para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengangkat derajat mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Nih diangkat jadi pemimpin gak ngasih nafkah. Dia sedang menurunkan jabatannya sendiri. Ada sebagian istri yang mengeluh juga mengatakan, Ustaz, anak punya suami Ustaz. Dia ngasih nafkah. Tapi dari pemberian orang tua. Suaminya gak kerja. Jadi anak nerima dari suami itu, kok kayaknya, ya apa ya? Gak kerja, turut tok, main game. Nah, nafkah, fadhal. Perasaan istri itu, apakah istri kemudian akan berkhidmat kepada suaminya? Seharusnya tetap dia wajib berkhidmat ya. Tapi kan dia nggak nyaman. Apa dak kerja ibu-ibu. Nah, tadi orang yang malas akan kehilangan jabatan sampai di rumahnya sendiri. Dia kehilangan jabatan itu. Bahkan berapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak bangga sama orang tuanya. Mau nyebut nama orang tuanya malas. Anaknya sopo? Anaknya sopo ya? Anaknya sopo? Dia sampai mau nyebutkan orang tuanya itu takut ya. Oh, bapakmu iku ya? Sing endi? Sing males ya. Malu anaknya. Subhanallah. Kemudian orang yang malas itu akan banyak kehilangan pahala sebagaimana tadi disebutkan ya. Dia akan menyesal. Ya, kalau fenomena kemalasan insya Allah kita semua merasakan. Kita bisa merasakan perubahan kita selesai Ramadan.